salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaniku bihal usub wa talinu bihal su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa ajaluhum la ta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa wa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, itu yang kami hormati, wabil khusus Pak Ustadz, guru kita Haji Abdul Halim, Pak Ustadz Ridwan, Pak Ustadz Romli, dan Ustadz Sudarsono, dan Ustadz Abdurrahman, dan Ustadz-Ustadz yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat. Inti kesemuanya yang terpenting kita bersama, jangan sampai kita itu putus persaudaraan karena satu dua kesalahan. Namun rajutlah kesalahan demi lanjutnya tali persaudaraan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bapak dan saudara yang kami hormati, sekedar informasi pada malam hari ini, Senin malam Selasa, rutinan di musola ini diasuh oleh Ustadz Abdul Muhid, waktunya ba'da maghrib sampai sesudah Isya. Bagi saudara kita yang belum mengikuti taklim setiap minggu sekali, monggo dipersilakan demi untuk memberantas ketidaktahuan, sehingga kita menjadi tahu, supaya kita membuahkan satu ilmu atau beberapa ilmu. Katanya Pak Haji Abdul Halim, al ilmu imamun amal. Ilmu itu imamnya di amal. Mustahil kalau orang itu beramal tidak berilmu, amalannya itu muspro. Satu misal contoh wudhu, pada hari Jumat malam Sabtu di rumahnya Haji Aab, yang ngasuh insya Allah Gus Aab dari Banyuwangi langsung. Beliau tidak tinggal di sini. Waktunya ba'da Isya, tempat di Simpang Siur. Dan mohon kehadiran juga malam Jumat yang akan datang, yaitu hari ke-7 wafatnya guru kita Ustadz Zainal Abidin Nur. Insya Allah sohibul bednya saya dan jamaah Tegasari, saya minta untuk ditempatkan di sini, waktunya ba'da maghrib. Jadi mohon kehadirannya kepada saudara-saudara kita yang belum tahu informasi, dan diupayakan di sana ada kotak keliling tetap untuk guru kita. Seberapa dapatnya akan kita berikan. Saya sudah musyawarah sama ahli warisnya. Nanti upayakan membawa uang baik 5.000 atau 10.000, tergantung dari keikhlasan kita, karena memberi itu adalah kaya. Kalau tidak memberi berarti sudah jatuh miskin. Subhanallah. Diupayakan fastabiqul khairah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saudara-saudaraku seiman, setaufik dan perjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah
kapan hari kita menengok saudara kita yaitu Supri yang masuk di Sangla, saya sama Pak Jarwo. Begitu berharganya kesehatan kita. Di sana di kanan kiri almarhum Supri kemarin ada orang tidak bisa kentut. Itu tinggal matanya aja mendelik. Saya banyak mengkaji di sana. Ngaji tidak harus baca Al-Quran saja. Ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Dan juga ada orang yang perutnya embun, kakinya gronjal-gronjal, mancal-mancal, menjerit kesakitan. Dengan kenikmatan sehat dan sempat ini kita upayakan untuk menuntut ilmu, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya hidup kita berarti. Kalau langkah kita itu terbuang secara percuma, hilang pula umur kita. Umur yang panjang ini seperti pada malam hari ini. Makanya pada malam hari ini dijadikan malam Raudhatul Jannah, taman-taman surganya Allah. Amin, Allah, amin. Jadi upayakan sampai sejauh mana kita itu untuk menyisipkan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Saya mengambil tema tadi, idza ajaluhum la ta'khiru sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal telah datang pada kalian, itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Tidak bisa dimundurkan sejengkal pun, alias tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kontrak tanah masih bisa ditawar, Pak. Kalau umur kita, harapan saya, termasuk saya sendiri, jangan terbuang hidup kita secara percuma. In ahsantum ahsantum li anfusikum, wala in asatum falaha. Kalau kita itu menanamkan kebaikan-kebaikan di dunia, akan bertumbuh kembanglah kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan. Seperti pada malam hari ini, beliau menanamkan kebaikan, menatang majelis taklim, mendengarkan majelis ilmu, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya hati kita ini diketuk oleh Allah, diringankan kakinya untuk melangkah, untuk mendoakan almarhum, baik Ustadz Zainal Abidin Nur atau saudara kita Supriyadi. Jadi yang tidak punya ilmu diperintahkan untuk thalibul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk mendatangi majelis zikir. Ketika pulang ke rahmatullah, apa yang sampai bangga-banggakan untuk menghadap Rabb-Nya, kepada Tuhannya? Apakah di rumah waktu kita itu terbuang secara percuma? Jawabannya di hati bapak-bapak. Diupayakan. Mungkin kita punya amalan khusus yang tidak diketahui kepada orang lain. Minimal kita itu memutarkan tasbih. Diupayakan. Kalau tidak diupayakan, kita tidak akan meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sholawat, fadilah sholawat, masya Allah, sekali sholawat dibalas 10 sholawat, 100 sholawat, 1000 sholawat. Itu kalau kita upayakan setiap habis sholat 200, setiap hari kita sudah 1000, masya Allah. Ketika itu saya sampean mau enggak? Insya Allah harus mau. Mengapa kalimat itu tidak mampu? Saya tidak mampu karena tidak mah.
tidak mau. Dengan kemampuan itulah, dengan kemauan itulah Allah akan memberikan kemampuan. Amin. Dibiasakan kita menghadap Allah untuk membawa amalan-amalan yang tidak diketahui oleh teman-teman kita dan orang-orang. Mungkin astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nonton bola, silakan. Jangan lupa bawa tasbih. Kalau kita itu nonton bola terus tidak bawa tasbih, hidup kita hilang secara percuma. Jadi ada peringatan mati ini secara lisan seperti pada malam hari ini. Peringatan secara lisan. Ada orang peringatan secara bisu, yaitu kematian. Kalau orang itu cerdas, karena orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat-ingat mati. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang kami hormati, mari jangan cukup didengar saja, walaupun yang menyampaikan ini bukan ustadz, pedagang ayam, tapi ini perintah Allah yang saya sampaikan. Ada di ayat suci Al-Quran. Orang bijak bersemboyan, gajah mati meninggalkan Gading. Macan mati meninggalkan belang. Masa sampai mati meninggalkan janda dan hutan? Tentunya meninggalkan amal. Amal apa? Amal soleh. Jangan amal salah. Mari kita itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menuju bekal pulang ke rahmatullah. Saya rasa singkat apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan manfaat buat saya sendiri dan umumnya kepada saudara-saudaraku yang bersimpuh di majelis taklim Zikr Ghafilin ini. Mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wa'afu minkum wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.